Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Sedikit berbeda untuk video terkait tentang tanam padi 42 ya. Nah tentunya saya berada di wilayah Pamanukan ya, Kabupaten Subang. Ini tanah atau luas sawah yang saya tanami saat ini kurang lebih luasnya 3 hektar ya. Dan tentunya saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya ketika bertanam jenis padi ini. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil panen jenis padi Inpari 42 ini tidak sembarangan ya. Jadi emang berbeda dengan cara memupuk jenis padi yang lainnya. Nah, sedikit saya ingin berbagi bagaimana kita atau cara dari awal, dari mulai kita memberi pupuk secara sisi langkah-langkahnya seperti apa. Nah, perhatikan ya, karena ini kita harus, yang pertama langkah kita adalah mencatat ya pertumbuhan dan perkembangan padi Inpari 42 setelah melakukan proses penyemaian. Nah, kemudian sangat penting untuk mengetahui usia padi 42 untuk mengatur dosis serta jenis pupuk nantinya. Jadi kalau dirata-ratakan jenis padi ini usia tanamnya kurang lebih 114 hari. Nah, kalau saya diperiodisasikan 2 kali pemupukan. Nah, selebihnya kurang lebih 5 kali itu masa penyemprotan. Adapun untuk pemupukan kita bisa menggunakan, ketika pemupukan pertama ada pupuk urea, kemudian ada SP36 atau juga KCL. Nah, nanti setelah itu nanti ada pemupukan untuk tahap yang kedua. Kemarin saya menggunakan jenis pupuk Potska ya. Nah, tentunya kalau dikurangi usia 114 hari dikurangi mungkin 30-40 hari. Nah, sisa 2 kali pemupukan itu yaitu penyemprotan. Nah, ada penyemprotan 50 hari. Nah, 50 hari kalau dirata-ratakan 1 kali waktu semprot yang pertama, penyemprotan pertama dengan penyemprotan yang kedua itu secara jarak adalah 10 hari. Nah, bisa sobat semuanya bisa memahami ya, dengan sisa waktu 50 hari dengan 5 kali penyemprotan, tentunya dari setiap 1 kali penyemprotan ke waktu penyemprotan lagi adalah 10 hari. Nah, ini saya menarik, ini sebatas sharing saja. Ketika usia padi saya lewat dari 1 bulan ya, saya mencoba untuk menggunakan jenis pestisida eco farming. Tetapi emang tidak murni menggunakan eco farming. Ada jenis-jenis obat lainnya yang setidaknya untuk menanggulangi hama, baik itu hama ulat ataupun juga hama wereng ataupun juga hama ketika masa vegetatif berupa hama sundep dan yang lainnya. Nah, yang menarik sebetulnya ada sisi proses dampak dari pemupukan atau penyemprotan eco farming ya.
Ini daun hijau, daun senantiasa hijau. Kemudian tidak, yang kelihatan adalah segar ya, segar aja, hijau terus aja. Namun tetap ada rasa kekhawatiran ketika hanya menggunakan eco farming saja. Saya menggunakan jenis obat yang lainnya, dari mungkin Amate, kemudian obat warang Buprosida dan yang lainnya, tetap saya gunakan itu. Nah, ke depan saya ada planning ya, bisa jadi dari luas sawah khusus ada yang diperuntukkan untuk eco farming saja, hanya untuk sebatas melihat dampak dari hasil nanti panennya ke depan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini sekadar berbagi saja, sama saya juga adalah petani pemula ini. Cuma di sisa waktu atau di saat wabah pandemi corona melanda negeri kita, saya sedikit mungkin bisa meluangkan waktu ya ke tanaman padi yang khusus ditanami jenis padi 42. Dan ini memang sekali lagi sangat-sangat berbeda dengan jenis padi yang mungkin bisa jadi Ciherang, Pandanwangi. Karena dari sisi pembiayaan, baik biaya obat, biaya pupuk, biaya tukang dan yang lainnya, setidaknya memang harus kita siapkan. Nah, tentunya ke depan terus saya belajar bagaimana ke depan ingin hasil yang baik, kemudian secara nilai nilai ekonomis dari pengeluaran itu juga bisa dikikis ya, jangan terlalu mahal. Nah, ini tentunya nanti banyak belajar dari teman-teman yang lainnya. Sekian, mudah-mudahan video ini bisa setidaknya memberikan ya wawasan, kemudian juga secara pribadi saya juga tersemangat, termotivasi kembali bagaimana menjadi seorang petani yang paham bukan hanya sebatas nunggu panen saja, tapi paham dari semenjak awal tanam, kemudian proses pemumpukan sampai kepada proses panen. Dan tentunya kita berharap di masa darurat pandemi corona ini harga gabah ya, baik gabah basah ataupun gabah kering, bisa sesuai dengan harga yang diharapkan oleh para petani gitu. Karena kita berharap ingin menguatkan ketahanan pangan kita ya dari mana? Oleh petani sendiri. Tentunya harapan kepada pemerintah agar bisa mensejahterakan para petani yang ada di kampung. Mereka lah yang ada garda terdepan untuk menjaga ketahanan pangan kita. Salam untuk seluruh petani Indonesia, salam sukses, terus bekerja untuk negeri. Jangan lupa like and subscribe channel Lukman Nugraha. See you guys, bye-bye.